Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pertama dengan membuka dengan jelas. Di antara obat hati itu kita harus berkumpul dengan orang soleh. Nah, sekarang siapa yang disebut orang soleh itu? Nah, kalau di Keraksan siapa orangnya? Kalau tidak ada di Kabupaten Probolinggo. Kalau sudah ada, bagaimana sikap kita terhadap orang soleh tersebut? Di tafsir Jalalain itu ada as-solihu al-qaimu bi huquqillah wa huquqil adami. Kalau katanya orang ya melaratnya ada orang yang soleh, ya. Tapi pengertian as-soleh itu al-qaimu bi huquqillah wa huquqil adami. Orang yang menegakkan atau yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-haknya anak Adam. Ya. Orang yang soleh itu begitu. Jadi melarat, nyari orang yang soleh sebut siapa melarat. Ya. Tapi terminologinya yaitu orang itu orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan haknya anak Adam. Masuk. Ya. Ya. Jadi mencari orang itu melarat, ya. Jadi enggak terusin, ya, melarat sudah meninggal, ya kan. Jadi pokoknya orang-orang tertentu, orang yang kalau Allah bener nggak usah bener, rang-rang bicara pakah gitu loh, ya kan. Rang-rang bicara pakah itu ya menjarpaknya sekolah juga, ya kan. Karena menorang jarpakan itu kadang kan tepat kan munafik, ya kan. Ayatul munafik adalah dan orang munafik itu 3. Mon hebat aja khianat, mon bentar jarpak, mon jadi robot, ya. Nah, orang soleh itu tidak didapati seperti itu, ya. Minimal tepat, minimal janji, iki anu di sekolah, ya kan. Kalau minimal sholatnya, sholatnya itu jaga berjamaah, ya. Orang yang menjaga jamaah 5 waktu itu tepat, ya, tepat di awal waktu, ya, itu sulit, ya. Allahu Akbar bertamu, Allahu Akbar nyoba lokasi Pagelaran karena, ya, itu melarang, ya. Karena sholat di awal waktu itu ridwanullah. Sholat di awal waktu itu ridwan Allah. Jadi kalau tahu pahalanya sholat di awal waktu itu, ya, adalah keridhaan Allah. Dan itu seutama-utamanya amal. Seutama-utamanya amal itu adalah as-sholatu ala waqtiha, ya. Sholat pada waktunya. Waktunya itu pada awal waktu. Sering-sering sampai jangan asar kolema, ya. Ya, kolema seperempat itu kan sakit itu. Ya. Ya, asar menjelang nanti. Ya, itu saja. Kalau mencari orang yang soleh sekarang melarat, Pak, ya kan. Yang penting kita itu menjadi orang soleh dengan dirinya, yaitu al-qaimu bi huquqillah wa huquqil adami. Mon haknya Adam, ya. Urusan punya orang terus ya kan. Mondin kenengin lakone itu saja, ya. Endin kenengin lakone ya kan. Membedin tidak ganti, ya. Ledek tampilnya orang, ya kan. Ini begitu. Dalam hal warasah, ya kan. Urusan warisan itu juga ukuran orang soleh. Karena sekarang itu warisan itu tidak dipakai hukum harokin. Di hadis itu, di keterangan di kitab itu, ilmu yang pertama kali dijabat oleh Allah adalah ilmu harokin, ya, ilmu mengenai mewaris secara harokin, secara hukum Allah. Itu yang untuk anak laki, ya, itu 2,
yang perempuan satu itu tidak dipakai. Kadang saling sengketa ya, karena tidak puas saling sengketa di antara saudara, ya kan? Ya itu. Jadi itu saja. Jadi untuk menjadi orang yang soleh melarang Pak Abdullah. Tapi yang itu apa ukurannya itu al-qaim wa billah wa bil adami. Saya pernah ngaji dulu, ingat sampai sekarang ya. Terima kasih. Kalau kulit misalnya dikira-kira kan bisa kira-kira seperti kezuri kata orang itu. Oh, saya tidak berani menyebut orang, ya kan? Tidak menyebut orang, ya kan? Karena itu tergantung kepada orangnya masing-masing, ya kan? Yang penting itu Pak. Jadi kiai siapa, habib siapa, itu tergantung istafirul Pak. Sampai minta fatwa kepada hati nurani tapi harus Pak Banjir, ya kan? Ya. Takut nyebut orang itu salah. Ya, kan ya, nyebut orang misalkan begitu. Yang penting itu saja tuh kriterianya. Dari rumah kiai ini soleh Pak dia, ibadahnya apa, ketawaduannya. Kalau menurut sampean dan menurut pada umumnya orang itu orang soleh, orang wali, ya itu sudah sampean dekati. Kalau sampean dari orang yang dari dia, ya sudah, ya kan begitu. Ya. Jadi tidak usah sebut orang zaman sekarang itu sulit dah, ya kan? Dah kabur zaman medsos ini, ya. Ya, terima kasih. Masuk obat hati, salah satunya adalah bermunajat kepada Allah minta sobat. Jadi waktu sahur, fi akhiril lail, li'annahu waktu tajalliyat, waktu-waktu yang mustajabah, wa nuzul rahmat, yaitu turunnya rahmat. Nah, gimana caranya bermunajat kepada Allah? Munajat ini apa ya? Nah, tergantung hajatnya masing-masing. Kalau hajatnya orang itu tidak sama, ada yang ingin dia sehat terus dengan rezeki yang seadanya, ada yang ingin bisa menafkahkan anak yatim bersama ibunya. Ibunya saja. Jangan calo lah. Jadi hajatnya beda-beda. Ada yang ingin dia memiliki rumah yang besar tapi isinya orang-orang jompo, orang-orang yatim. Pokoknya dia hajatnya ingin bersedekah. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita masih ada waktu 1 jam 2 jam sebelum subuh, silakan tunaikan sholat tahajud, kemudian sholat hajat atau sholat tasbih dan sholat sunnah yang lainnya. Di situ kita curahkan kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, sampaikan kita kepada Allah di situ. Karena waktu malam itu sinyalnya kuat. Kenapa? Karena orang lain sedang tidur. Pekerjaan itu tidak hajat. Yang sana kata perlu munajat. Munajat ke hajat sama. Bermunajat. Iya, tidak sama. Itu kok lebih ke hajat. Yang sana lebih Bermunajat. Munajat. Iya, bermunajat artinya kita mengharap kepada Allah turunnya rahmat, mengharap kepada Allah turunnya ampunan, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Jadi bermunajat artinya kita berharap. Apa menjadi harapan kita? Iya, harapan kita kepada Allah pada waktu malam, yaitu akhirul lail, malam terakhir. Apa munajatnya? Apa harapan yang disampaikan melalui ibadah pada malam hari? Karena itu waktu-waktu mustajabah, akhirul lail, sepertiga dari malam sebelum subuh, setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Jadi antara
dini hari atau pukul 2 itu situlah waktu-waktu bermunajat dan waktu mustajab. Oke, ada tahu? Karena munajat memuji dan memuji Allah itu. Saya kabur antara tajat dengan munajat. Pengajian saya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat itu artinya berbisik-bisik secara lafaz. Munajat berbisik-bisik memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara lafaz. Secara artinya, definisinya munajat itu adalah kita berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya munajat. Dan munajat itu banyak caranya supaya dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu lebih tenang pikiran, lebih tentram, dan ujung-ujungnya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat kita yang paling puncak, yaitu husnul khotimah. Itu ujung-ujungnya. Jadi kita bermunajat kepada Allah itu ada caranya juga. Kalau di keramaian berzikir bersama orang bersama seperti saat ini bisa menimbulkan kita lebih semangat karena saling bergesekan. Kalau sendirian bisa juga, tapi harus dengan niat yang kuat. Karena kalau munajat kepada Allah dalam keadaan sendirian itu efeknya itu bisa ngantuk, tidak semangat. Tapi kalau dengan niat yang kuat, meskipun sendirian, karena niatnya kuat, maka dia semangat berzikir kepada Allah. Zikir itu macam-macam, baik itu zikir atau baca Quran atau baca sholawat dengan niat yang kuat. Maka kalau kita bermunajat kepada Allah dengan sendirian atau dalam keadaan sepi, itu lekas tercapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lekas dikabulkan dan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau munajat dengan sendirian. Kalau munajat dengan bersama-sama seperti ini, bisa dikatakan istighosah atau zikir bersama-sama. Itu banyak juga manfaatnya. Manfaatnya diantaranya kita lebih semangat dan ngantuk. Kalau masih ngantuk, mungkin kecapean, bismillah aja ya. Mungkin kecapean siangnya sehingga datang ke majelis ini ejak aja. Nah itu. Kemudian dengan majelis munajat seperti ini banyak hal yang kita ambil hikmahnya. Bisa saling silaturahim, bisa saling tukar pendapat, bisa menambah ilmu, dan dengan niat-niat yang lain. Itu artinya munajat. Jadi bisa munajat dengan sendirian dan bisa bermunajat dengan bersama orang lain. Itu bisa dipahami. Terima kasih. Yang mengenai bab tafakur, dikatakan tadi bahwasanya pahalanya berapa yang betul, apa 1 tahun, apa siti berapa? Berapa? 1 tahun apa? Nah di sini kita disebutkan tadi tafakur, melihat keagungannya Allah, bagaimana melihat kebesarannya Allah, maksudnya dalam ibadah. Sekarang dalam berpikir keadaan, seperti mama anak saya, kita juga anaknya, mungkin ada yang sekolah di sekolah, berpikir bagaimana sekolahan tidak dibuka-buka, apa langkah-langkah dari guru-gurunya, kok diam, kok tidak ada yang berkomentar, DPR-nya ini kok tidur. Nah ini
bertafakur karena memikirkan ini sedikit dari sedikit demi sedikit pembodohan, pengurangan aktualnya anak itu daya pikirnya, pengurangan pembodoh dan begini apa namanya HP Pandemi. bukan maksudnya itu yang sering-sering pakai itu akhirnya itu kecanduan. Jadi mulai dari kecil sudah didasari nanti ini. Apakah ini tafakur masuk di dalam ibadah tersebut? Itu. Apakah ini masuk dalam tafakur pada Allah dan kepada juga tafakur dengan masuk dengan ibadah itu dan langkah-langkah bapak-bapak, ibu-ibu dari bagian pendidik ini mungkin punya jawaban tentang hal yang tidak pasti keadaannya COVID ini, dan semoga kalau memang ada diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin. Langsung. Apa kata betul? Apa lagi berusaha untuk pembukaan sekolah itu bulan 1 untuk SD, ya. Untuk SMK itu dicoba tanggal akhir bulan Agustus, ya, dicoba. Ya. Dan itu kenapa sekolah ditutup? Itu pun pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, kebetulan saya punya saudara dokter anak. Jadi khawatir penyebaran COVID-19 ini sampai kepada anak. Untuk pemerintah mungkin untuk COVID ini pemerintah sekarang new normal. Sebetulnya kalau PSBB itu, jadi PSBB diterapkan terus, ya, itu ekonomi tidak jalan. Jadi ekonomi tidak jalan. Makanya pemerintah itu new normal, PSBB dilonggarkan, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Jadi sekarang ini kita salah, mestinya pakai masker, ya, jaga jarak, ya, diam di rumah, kan begitu. Tanya, ini ada ASN ini Pak Presiden, ya kan? Ya. Pak Presidennya kasih contoh pakai masker, ya kan? Begitu. Jadi kalau protokol kesehatan itu pakai, saya juga tidak pakai masker karena lupa tadinya. Kalau keluar punya gitu. Beda baju masker ini. Ngomong baju masker lah. Gitu. Tidak pakai masjid dengan segala masuk tentang makan. Jadi Berapa kali ini saya? tapi kalau yakin di Masjid Nur itu, ya, tidak apa-apa, yakin sekali, terlaku, ya kan. Di Masjid Nur itu kan tidak ada jaga jarak, tidak ada pakai masker, ya kan. Kampung Arab, ya, ya, itu udah masuk. Tapi kalau nangkung pakai masker aja karena ikut protokol kesehatan. Jadi kalau PSBB itu dilonggarkan, itu ekonomi jalan. Tapi sekarang itu penyakit COVID itu menurut data itu semakin bertambah, utamanya Jawa Timur. Katanya kok. Jadi urusan sekolahan itu untuk SMK tanggal 28 dan Agustus ini uji coba. Kalau uji coba ini penyebarannya itu tidak banyak, maka akan dimajukan lagi SD dan MI, ya. Nah, pesantren itu sudah buka, ya. Pesantren alhamdulillah buka. Untuk yang kena corona itu cuma Gontor, ya. Nah, pesantren-pesantren kayak di Salafiyah Bangil itu, pondok putri itu ngirim harus di kantor. Nggak boleh bertemu sama anaknya. Harus sekarang ada pakai WA, pakai apa, HP jarak jauh. Jadi di Bangil itu juga begitu, pakai telepon juga boleh ketemu sama anaknya.
Mungkin di pondok-pondok lain begitu. Tapi untuk di pondok Paksan jarang ya kan, di Rangkang itu ketemu udah bebas. Ya. Begitu. Jadi bukan pembodohan, tapi memang pemerintah menjaga kesehatan. Jadi ada undang-undangnya kesehatan tuh, rakyat tuh dapat perlindungan di bidang kesehatan. Saya tanya ke Pak itu undang-undangnya bukan masuk tafakur Nah. Anda dalam memikir tentang keberadaan anak dan apakah masuk dari pahala ibadah tersebut itu. bukan pahala ibadah. Tafakurnya dalam berpikirnya kita memikirkan ini apakah masuk. Oh, insya Allah kalau untuk berpikir tentang kebaikan masuk, Pak, ya kan. Jadi sekarang itu kan tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Terus ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu Quran itu, ya. Itu ayat qaul itu tanda-tanda kalamullah itu Quran. Ayat kauniyah, corona ini juga tanda-tanda Tuhan Allah. Bagaimana manusia 7 miliar, ya kan? 7 miliar ditakutkan oleh oleh virus yang tidak ketok virusnya, ya kan? Gitu loh. Sekarang itu Inggris sekarang sudah resesi semua itu. Singapura, dan mental kita betul-betul Indonesia itu, ya ini juga terfaktor juga. Tidak jadi warga Singapura. Singapura itu sekarang krisis resesi. Kenapa? Karena negara makelar. Singapura itu negara makelar ekspor impor itu, jadi pakai Singapura. Sekarang kan ekspor langsung ke negaranya, terus jarang ekspor impor untuk dalam negara. Alhamdulillah Indonesia itu telur ayam banyak yang menjual ayam. Ya, tidak kekurangan. Beras tidak kekurangan, ya kan. Kemudian garam tidak kekurangan, gula malah berlimpah-limpah. Itu juga tafakkur. Alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi warga Indonesia. Kalau jadi warga Singapura sekarang krisis, Pak, resesi, ya kan. Karena di Singapura itu negara makelar, ya kan. Olakan maklar. Enggak, Singapura itu kan makanan dagang antar negara. Jasa. Jual jasa. Jadi taksi di Singapura jual lagi. Sekarang ekspor impor itu ini malah tahu keadaan dunia ekspor impor itu kadang langsung antar negara. Terus sekarang diperketat ekspor impor. Kenapa bawang itu lama mahal? Bawang merah lama mahal karena tidak ada impor. Ya. Sekarang murah lagi karena sentra bawang itu panen semua. Nganjuk, Brebes, Bima itu panen semua. Jadi Probolinggo murah. Ya. Begitu. Jadi alhamdulillah itu kita itu bersyukur bawang itu petani bawang itu dapat bergembira. Tapi sekarang murah. Alhamdulillah. Terima kasih itu untuk tafakkur juga dapat pahala karena memikirkan anak supaya lebih pintar kalau tidak sekolah. Terima kasih. Keluar. Tema hari ini tafakkur. Saya tertarik dengan tafakkur dengan poin kedua sama poin ke-5, Ustaz. Nah, poin kedua ini tafakkur tentang nikmat Allah. Manusia kalau sudah diberi kenikmatan, itu pasti kan para setan itu kan menyerang manusia. Jadi kita lupa sama nikmat Allah. Kan seperti itu. Nah, terus yang ke-5, tafakkur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau dikaitkan nikmat dengan tafakkur tentang nikmat Allah, terus sama tafakkur tentang kekurangan diri, itu kan saling berkaitan, Ustaz. Jadi kita lupa tentang diri kita sendiri kalau sudah menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Contohnya saja, Ustaz, minta maaf sebelumnya ini tentang merokok kan ini. Saya juga perokok besar dulu. Nah, merokok kan memang nikmat, Ustaz. Tapi kan kita lupa kan sama
Waalaikumsalam. Tafakur tentang nikmat Allah sehingga melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah, rasanya cuma bilang alhamdulillah belum cukup. Mestinya apa yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk ibadah. Misalnya diberikan nikmat rizki, bagaimana rizki itu dimanfaatkan untuk ibadah, bisa disedekahkan, bisa dikonsumsi supaya kuat dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya bersyukur kepada Allah melalui tafakur nikmat itu. Jadi kita cinta dan syukur kepada Allah ya, atas nikmat-nikmatnya itu, yaitu menggunakan nikmat itu pada jalan yang benar. Termasuk bagaimana merokok itu, Ustaz? Apakah termasuk bersyukur kepada Allah? Nah, kalau menurut saya, asalkan dia tidak lupa kepada Allah, ya nggak apa-apa. Sambil menikmati rokoknya, sambil berzikir kepada Allah, sehingga menguatkan dia. Jadi bersyukur dengan merokoknya itu sehingga dia berada pada jalan yang benar, misalnya. Daripada minum-minuman, daripada melirik perempuan, lebih baik kan merokok. Lebih baik kan merokok. Artinya merokok yang bernilai ibadah, sambil nyedot tapi baca bismillah, baca surah. Jarang sekali sampai tidak ada. Ya. Artinya kita ketika kita menilai orang merokok itu kebanyakan, ya menurut saya, karena teman-teman saya merokok semua, dalam komunikasinya lancar, kemudian muamalah, ya dalam muamalah itu lambeun menerima merokok. Menurut saya, teman-teman saya, Pikiran tenang. ya kalau borosnya saya nggak tahu, tapi pokoknya yang terpenting ketika kita merokok, bagaimana rokok itu bernilai ibadah gitu. Ya, kalau memang boros ya boros, tapi ketika berbagi dengan yang lain kan bernilai ibadah juga. Bahwasanya pernah mendengar beberapa nasihat-nasihat dari Abu Bakar Habsyi. Suatu ketika ada seorang yang hadir maulidnya Abu Bakar Habsyi. Suatu itu Rasulullah tidak pernah hadir. Jadi kayak dibaca tadi ini pasti hadir Rasulullah. Pasti hadir. Sallallahu Muhammad. Suatu ketika di acaranya Maulid Habsyi. Maulid Habsyi kayak tadi. Rasulullah pasti hadir. Waktu itu tidak hadir. Akhirnya Wali Habsyi matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa waktu itu tidak hadir? Wali Habsyi, ya sudah bisa melihat dengan dalam mimpi atau dengan terang-terangan. Bagaimana bisa hadir ya Habib Ali Habsyi? Yang hadiri ke kamu itu ada yang membawa rokok. Ini Ustaz. Jadi maulid itu pakai rokok. Mohon maaf bagi yang ahli hisab ini ya, rokok. Cuma nasihat bagi saya ini. Suatu ketika ada orang yang memang akan pergi ke Rasulullah. Iya kata sahabat, mau ke Rasulullah. Iya kalau kita saya merokok. Sadarkah? Nah, ya mari. Kalau orang itu hadir ziarah kepada Rasulullah, pasti ditemui oleh Rasulullah, pasti dijawab salamnya.
suatu ketika orang tadi itu gagal ya, bahwasanya setelah hadir di depannya Rasulullah dia lemes, Rasulullah tidak hadir gara-gara dengan di sakunya ini ada rokok. Jadi itu hemat saya, ya hemat saya. Jadi kalau kita pernah di suatu organisasi di rumah menyampaikan peran-peran, wahai kepada jamaah yang hadir, bagi yang merokok karena sebentar lagi ini maulid, maka matikan rokoknya ataupun nanti setelah selesai rokok mati. Baik Taufik juga sering mengatakan, jika Anda merokok di maulid jangan merokok. Jadi itu hal-hal dalam tempat-tempat yang penting, atau kalau yang di lainnya walau alam. Mohon maaf, ini sekedar hasil mengaji kayak demikian. Begitu rokok ini bisa menjauhkan atau bisa meregangkan di kala waktu acara-acara maulid. Mungkin kan sabar dan menundukkan walau alam. Itu saja, terima kasih. Rokok itu makruh sudah ya, untuk bahasa masalahnya itu makruh ya kan, bukan haram, karena kita itu nanam rokok dalam tembakau. Jadi ribuan petani Madura, Pamekasan ke timur ya, Sumenep, Probolinggo. Ini tembakau ini kan? Semangat ini tembakau Ya. Probolinggo, Bojonegoro, ya, kemudian Jember itu rokok, tembakau, bahan bakunya rokok. Saya tanya kebebasan waktu baru menjelaskan, Dit, apa darinya rokok haram? Kebebasan ini memang 2000-an pas ke rumah itu mengantarkan anaknya ngaji. Dalilnya wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan tanganmu kepada kehancuran. Artinya jangan menjatuhkan diri kepada kehancuran dengan merokok. Ya, itu dalilnya orang yang mengharamkan rokok. Dalilnya orang yang membolehkan merokok, ya. Saya pernah sama cucunya pengarang Sirajul Talibin, syarahnya Minhajul Abidin, apa itu Syekh itu di mana, Kediri, Jamtas gitu. Waktu itu saya rombongan anaknya kiai-kiai dari Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang sama Kediri diajak Jarum, Piti Jarum Kudus, ya, berkunjung ke Jarum Kudus, ya, termasuk mampir ya, karena orang Jarum ini dekat sama kiai-kiai, ya, mampir ke kiai almarhum Imam. Saya waktu itu ada Imam 8 bulan sebelum meninggal tuh, kiai-kiai yang dari Probolinggo itu saya sama Ramaiun, kotanya Kewabi, ya, naik bis, dicangoni, dikasih rokok, dikasih kaos, ya kan. Di situ juga ada dialog rokok di Jarum itu. Ya sama begini ya, hukumnya rokok, karena itu pada masanya hukumnya rokok, ya. Pengarang Sirajul Talibin, syarahnya Minhajul itu merokok. Kenapa? Kalau tidak merokok katanya tidak jalan pikiran. Ya, tak Kemahruf juga merokok. Kemalus Ali itu, Ki Zaini Mun'im itu juga merokok. Saya tidak membela yang merokok ya, tidak menolak yang merokok. Makanya di NU itu rokok itu hukumnya makruh. Ya, itu sudah paling tinggi dah. Jadi para kiai itu hukumnya makruh. Kalau diharamkan, haram nama tembakau itu, Pak. Ya kan. Ya, itu ya, ada yang haram, ada yang, makanya kita mau ikut yang mana, ya kan? Mau ikut NU ya makruh. Karena kalau diharamkan, yang tembakau itu haram semua, Pak.
ya kan? Saya petani tembakau, nanam tembakau, ya. Tapi apa hukumnya dia kalau haram jual tembakau, ya kan? Terus yang kirim hutan pedagang tembakau, padahal kita berhadapan dengan petani tembakau. Terus apa tuku rokok? Oh, kelontong itu yang jual rokok itu. Jalan tol. Makanya kita ambil yang makruh. Jadi yang dilibatkan kita yang makruh aja saya. Begitu. Makanya tapi tetap protokol kesehatan ya. Waktu maulud jangan merokok. Ya, waktu maulud Nabi jangan merokok. Di luar saya itu mau merokok silakan. Tapi tetap makruh, tidak halal, tidak haram, ya kan? Wah, kalau diharamkan berat Pak, ya kan? Jadi yang punya sawah yang sekarang nanam tembakau itu terus gimana uangnya? Padahal uangnya untuk bayar haji untuk ngirim anak mondok, ya kan? Contoh, Gus Amin itu, Amin Gurbi, Hutan Ini Munir ikut yang haram. Ayahnya banyak sawahnya nanam tembakau. Nah, anaknya Gemun itu banyak hektaran, ya kan? Betul itu, ya. Betul itu yang daerah apa ini? Centong itu, ya. Itu makanya tetap kita milih. Jadi betul dapat trik itu karena takut paru-paru, takut jantung, jangka panjang itu ambu merokok. Tapi rokok itu tidak membunuh secara langsung, ya kan? Ada orang yang tidak merokok sakit jantung, sakit paru-paru mati, ada, ya kan? Kan begitu, ya kan? Jadi tidak semua merokok itu harus kena jantung, sudah, ya kan? Tapi mereka kan juga butuh pajak, Pak. Pajak setelah migas itu pajak rokok. Ya, pajak Indonesia itu yang membiayai pembangunan Indonesia itu setelah minyak dan gas itu paling besar adalah pajak rokok. Itu di cukai itu 45% itu cukai rokok itu untuk negara. Ya, 65%-nya itu untuk pabrik. Kalau 5% itu negara itu dituju oleh cukai resep. Karena saya pernah dagang baku, Pak. Jadi tetap jangan dilibatkan, kita ambil yang makruh saja. Gitu ya. Terima kasih. Kaitannya dengan tafakur. Kaitannya dengan tafakur. Ya kan kita harus merenungi kenikmatan itu kan gitu. Padahal menyakiti diri sendiri. Ini kaitannya dengan tafakur. Kalau dikaitkan dengan merokok, kalau merokok saya sendiri ngambil jalan tengah. Artinya yang mengharamkan rokok saya setuju, yang memakruhkan rokok saya setuju juga. Jadi tengah-tengah. Khairul umuri awan satu. Karena aman. Sebaiknya perkara itu tengah-tengah. Karena apa? Sama-sama mempunyai dalil. Yang tidak merokok, tafakurnya ini lah. Yang tidak merokok, ya ada contohnya juga, ada tokohnya juga, seperti Habib Sadik Masyakiri dan orang-orang beromot. Ya, Habib Husin. Yang merokok ada juga, tokohnya ada juga. Contohnya yang merokok ya seperti yang disebutkan oleh Zaini Mukim, siapa itu. Dan ada seorang wali juga yang merokok, siapa itu? Hasan Sepuh, merokok juga itu. Tapi alasannya engkau jong, mentah rokok jong, lopai menusak. Engkau rokok ada kok mana enggak kan menusak. Engkau mentah rokok, engkau ingat Allah mas. Engkau terus ingat Allah kan berarti engkau rokok. Itu alasannya Hasan Sepuh. Jadi ada tafakurnya ke sana. Ada yang mengharapkan, ada yang mengabarkan. Kalau diambil dari hadis
la tuhliku anfusakum ila la wala tulqu biaidikum ila tahluka. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu pada kerusakan. Itu didukung dengan hadis la darara wala dirar. Artinya kamu itu kalau ada satu perkara, jangan jatuhkan dirimu pada perkara yang merusakkan kamu. Perkara apa saja itu, termasuk salah satunya yaitu merokok. Kalau kiranya merokok itu menghancurkan seseorang, maka jauhi merokok karena itu bisa membahayakan dirinya. Kalau merokok itu dari golongan yang membolehkan atau memakruhkan, bisa kalau menerangkan tanpa merokok, tidak cemerlang, tidak jas. Jadi kalau menerangkan pakai merokok itu pikiran terbuka semua. Akhirnya merokok. Kalau nyopir tidak sampai merokok, kutondu, akhirnya merokok. Jadi tergantung kondisinya seseorang merokok. Ada tokohnya masing-masing, ada darinya masing-masing. Tergantung kita mau ikut yang mana. Jadi kita, saya pribadi anak jalan tengah. Mana jalan tengah itu? Ya, Saya kanan bisa kiri. Kalau jalan tengah menurut Habib Muhammad Al-Haddad, bainad dami khalisan, apa itu? Antara darah dan kotoran itu adalah ada sesuatu yang murni, yaitu susu. Itu yang diambil oleh Habib Muhammad Al-Haddad. Ini saya ikut ke sana ya. Jadi tak rokok juga ada melarang orang yang tidak merokok dan tidak melarang orang yang merokok. Tidak perlu kesana-sana. Enak gitu ya. Jadi demikian apa yang bisa saya tambahkan, hanya 14 lebih. Kalau dibahas terus panjang ini. Karena ada yang mau tanyakan oleh Ustaz Bagong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna annana asrafna wa tub alaina tauba aghfir kulli awba wasturna awradi wa alihi rawadi wa bil walidina wa bil mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ikhwani wa kulli dhi mahabbah aw hiradin aw syurah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi asma fadlan wa judan la bisabi minna bil mustafa rasuli naqdi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi habib wa alihi wa sahbihi inda zatosi subi walhamdulillahi fil bati wa tanahi walhamdulillahi fil bati wa tanahi